yang terjadi sebelum kematian itu dinamakan dunia. Adapun yang menyusul setelah kita meninggalkan dunia, maksudnya mati dengan kematian, maka itulah yang dinamakan alamul akhirah. Dan apa yang akan terjadi sesudah kematian daripada al-umur atau perkara-perkara yang ada di alam atau kehidupan akhirat. Kenapa dinamakan akhir? Karena tidak ada lagi kematian setelahnya. Seperti itu juga dinamakan al-qiyamah, karena tidak ada lagi malam setelahnya. Sebagian ulama mengatakan dibangkitkannya orang-orang yang telah mati untuk diberikan ganjaran atau balasan. Ganjaran bagi yang taat selama masih hidup dan balasan yang tidak diharapkan bagi mereka yang masih hidup namun membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara ulama mendefinisikan dunia dan akhirat, dunia adalah sesuatu yang hina, rendah, tidak memiliki nilai dan tidak ada kekekalan atau keabadian. Adapun akhirat adalah sesuatu yang memiliki nilai kekal dan sifatnya abadi. Lihat Allah dalam Al-Quran menjelaskan waladdarul akhiratu khairun, waladdarul akhiratu khairun wa abqa. Ya. Dan adapun rumah akhirat adalah sebaik-baik tempat, sebaik-baik rumah dan abqa, kekal. Ini sebalil kafirin, untuk orang-orang yang ingkar. Allah juga memberikan gambaran di dalam Al-Quran, wa tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Mereka lebih memilih kehidupan dunia untuk orang-orang kafir. Padahal kata Allah, akhirat itu lebih baik dan abadi, kekal. Nah, inilah perbedaan antara atau definisi dunia dan akhirat, sesuatu yang tidak sama. Yang tidak abadi dinamakan dunia, yang abadi selama-lamanya dinamakan akhirat. Allah berikan kita pemahaman dan menjadikan dunia kita untuk sarana akhirat insya Allah. Namun apa yang kita bawa nanti ke akhirat pada kehidupan setelah dunia ini dengan pintu kematian, di saat hidup inilah kita yang mengumpulkannya, berbekal di atasnya. Karena yang kita kumpulkan, yang kita bekalkan di sini adalah untuk kita memanennya atau menikmatinya nanti daripada fi'lut ta'ah. Jadi semua perbuatan-perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga sama. Orang yang berbekal dengan semua yang dilarang Allah dari berbagai macam
nama-nama maksiat yang ada, itulah yang akan dia dapatkan nanti setelah kehidupan dunia. Ya. Teguran Allah datangkan juga kepada orang-orang yang beriman ketika mereka diajak untuk al-jihad fisabilillah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kata Allah, kenapa kalian berat ketika dipanggil seruan jihad fisabilillah untuk bergerak, untuk keluar? Apakah dunia ini lebih baik menurut kalian ketimbang akhirat? Atau Allah memberikan teguran kepada orang-orang mukmin. Berat karena al-jihad fisabilillah ini bukan panggilan biasa, tapi panggilan yang memberitahukan kepada kita yang dipanggil bahwasanya di balik kematian atau jihad fisabilillah itu adalah keabadian atau kekekalan dalam kenikmatan. Artinya surga, akhirat, nikmat yang selama-lamanya itu ada di ujung pedang. Ada di ujung tombak, di ujung panah. Dan rasa takut yang menghantui, yang hinggap pada diri setiap manusia, jika itu melibatkan nyawa, kemudian harga dirinya, sudah tentu akan menjadi pertimbangan. Tapi tidak untuk orang yang Allah mantapkan imannya. Maka Allah menegur orang-orang di masa dahulu ketika seruan jihad fisabilillah dikumandangkan, di antara mereka ada yang berat untuk melakukannya, memenuhi panggilan tersebut. Araditu lakumud dunya minal akhirah. Apakah kalian lebih ridho kepada untuk menetap di dunia, maksudnya, daripada mendapatkan akhirat? Kalau kalian gugur di dalam peperangan tersebut, kalian mendapatkan akhirat, sesuatu yang kekal, nikmat yang abadi. Masa ridho sama dunia dan mengabaikan panggilan yang abadi, akhirat atau kekal ini tadi? Dari situ ayat turun, maka maka para sahabat, orang-orang yang berada di sekitar Nabi kita Muhammad SAW sigap bersegera dan tidak lagi meremehkan atau mengakhir-akhirkan panggilan seruan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti di zaman kita saat ini, di antara seruan jihad adalah menuntut ilmu. Karena dibalik daripada orang yang menuntut ilmu, jaminan kebaikan, kemuliaan, derajat yang tinggi telah dibentangkan, dipersiapkan sama Allah. Hingga Nabi menjelaskan siapa orang yang keluar dari rumahnya dengan tujuan menuntut ilmu dengan niat yang baik, ya, dengan niat yang bagus, harap ridho Allah, maka dia terhitung dia sejak keluar dari rumah sampai dia kembali al-jihad fisabilillah. Kalau seandainya di pertengahan jalan dia meninggal dunia, tiba ajalnya, maka dia dikategorikan orang yang syahid di jalan Allah. Ini penuntut ilmu tadi. Senjatanya buku, pulpen, fokus akal, menerima ilmu yang dipelajari dan berharap kepada Allah mudah untuk diamalkan. Nah, inilah jihad kita saat ini ya. Untuk saat ini jihad kita adalah menuntut
ilmu. Allah berikan pemahaman. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa tidak berat di dalam seruan al-jihad fisabilillah di masa kita, yaitu menuntut ilmu. Ada orang yang sengaja di antara mereka yang berada di sekitaran Nabi ketika seruan jihad itu dikumandangkan, membuat berbagai macam alasan. Ada, tapi ada yang di antara mereka tidak apa namanya mengabaikan, bahkan mengindahkan panggilan jihad fisabilillah. Hanya saja di antaranya mereka timbul seperti rasa mengakhir-akhirkan gitu. Seperti yang terjadi di dalam peperangan Tabuk. Hilal bin Umayyah, Ka'ab bin Malik, kemudian satu lagi Murarah ibn Rabi. 3 orang ini ditinggalkan di dalam hadir peperangan Tabuk. Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan kalimat ditinggalkan dari rombongan yang di situ ada Nabi dan para sahabat. Di dalam riwayat yang lain makna ditinggalkan adalah ditinggalkan daripada kelalaian mereka dengan mengakhir-akhirkan untuk keluar dari rumah memenuhi seruan jihad fisabilillah. Nabi itu SAW kalau seandainya peperangan tidak pernah memberitahukan kita akan keluar berperang di sini misalnya tadi. Pokoknya kalau udah seruan jihad fisabilillah dikumandangkan, mereka sigap para sahabat. Allahumma di dalam peperangan Tabuk dijelaskan sama Nabi ya, lokasinya, tempatnya, jaraknya jauh. Para ulama sirah itu mengatakan dari Madinah itu menuju ke Medan Tabuk hampir 900 km, 800 sekian kilometer dari Madinah ke Tabuk. Saat itu kaum muslimin banyak sudah, dan dikatakan bahkan itu akhir peperangan yang dihadiri Nabi, Tabuk. Nabi ikut keluar. Saat itu kota Madinah musim panas luar biasa. Nah, kalau udah musim panas berarti panen kurma, masya Allah. Kurang lebih 80 sahabat yang mencari udzur untuk tidak ikut ke Tabuk. Beda dengan 3 orang ini, dia tidak ada udzur dan tidak mau meninggalkan, tapi datang rasa sungkan karena musim panas tersebut dengan apa yang mereka lihat, penghijauan, buah yang sudah panen, kemudian terik yang luar biasa, perjalanan yang jauh, perbekalan yang tidak mencukupi. Nah, itu ketika mereka dijelaskan oleh Nabi SAW, itu yang membuat banyak yang mencari udzur untuk tidak ikut. Bukan karena tua saja umur, tapi termasuk di antara mereka yang masih muda.
Ka'ab bin Malik, Murarah bin Abi Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah ini tua orangnya, ya, sudah agak tua. Tapi untuk Ka'ab tidak, masih muda. Itu nantilah gitu. Besoklah nanti kususul Rasulullah dengan para sahabat. Subhanallah, Rasulullah itu tidak bertanya mana fulan kecuali kalau sudah sampai di medan perang. Di lokasi baru Nabi bertanya, mana Ka'ab, aku tidak melihat. Sebagian yang hadir mengatakan kepada Nabi, tidak ikut hadir ya Rasulullah, Ka'ab itu munafik. Ka'ab itu munafik. Satu di antara sahabat Rasulullah SAW membelanya dengan mengatakan, sungguh buruk perkataan dan ucapan yang keluar dari mulutmu, mengatakan Ka'ab bin Malik itu di antara orang munafik. Karena yang kami tahu ya Rasulullah, Ka'ab itu orangnya Masya Allah baik. Tapi Nabi diam, no comment. No comment Nabi. Cuma Ka'ab di Madinah merasa hatinya tidak nyaman karena sudah ketinggalan rombongan. Ketinggalannya itu perjalanan 3 hari. Ketinggalan 3 hari perjalanan. Ya kalaupun mau nyusul mungkin bakal kehilangan arah atau rawan bahaya. Alhasil beliau Ka'ab mendengarkan kepulangan kaum muslimin dari Tabuk. Nabi SAW menuju perjalanan ke kota Madinah. Sampai kurang 1 hari nyampe ke kota Madinah. Yang berudzur ini dari 80 muslimin yang tidak hadir di kancah Tabuk ini sudah mempersiapkan alasan untuk menghadap Nabi. Tiba Nabi di kota Madinah, Nabi sholat di masjid, duduk dan menanyakan perihal Tabuk kepada mereka yang hadir. Lalu datanglah satu persatu yang terhitung 80-an orang yang minta udzur, minta maaf kepada Nabi dengan alasan mereka. Dari sisi manusiawi Nabi Muhammad memaafkan karena mereka mempunyai alasan. Lahiriahnya dimaafkan Nabi, tapi secara batinnya yang tersimpan di batin orang-orang yang meminta maaf kepada Nabi karena tidak hadir, kata Rasulullah, aku serahkan kepada Allah. Cuma bukan berarti Nabi tidak memahami dan mengetahui isi hati ini orang yang minta maafkan, yang tidak hadir ikut ke Tabuk. Tahu Nabi. Dan seperti itulah Islam itu menghukumi yang zahir, bukan yang ada di dalam batin kita. Nabi memaafkan, Nabi memintakan ampunan. Adapun yang terselubung di dalam hati ini yang meminta udzur, Allah diserahkan kepada Allah. Hingga datang waktunya 3 orang termasuk Ka'ab, dia sudah merancang kata-kata apa alasan itu. Karena Ka'ab ini termasuk sahabat yang jago ngomong, jago ngeles, jago bikin alasan. Setiap alasan yang dibikinnya pasti bisa diterima oleh orang yang diajak bicara, bisa diterima. Bikin alasan untuk Nabi. Lalu hatinya berkata, andai kukatakan alasan yang kusampaikan ini kepada Rasulullah, mesti Nabi akan menerima sebagaimana mereka yang memberikan alasan yang tidak hadir 80 orang ini. Tapi walaupun Nabi menerima dan Nabi meridhai, tidak ada yang luput daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi menerima alasanku dan Allah tidak menerima alasanku,
dan tidak menerima uzurku. Ini alasan ini berarti berbohong nih, muat alasan, mencari alasan. Oh macam-macam dah. Allah pasti mengetahui dan Allah akan menegur dengan caranya, kata Ka'ab. Dengan hati, dengan dirinya sendiri dia berkata. Alhasil datang ke hadapan Nabi dan menjelaskan, ya Rasulullah, tidak ada halangan untukku hadir ke Tabuk. Dia ini Ka'ab bin Malik ini tidak pernah absen untuk peperangan yang terjadi. Ya, Allahumma memang tidak hadir di peperangan Badar karena tidak ada memang di peperangan Badar itu tujuan berperang, hanya untuk mengambil kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, harta-harta mereka yang ditinggal di Mekah. Maka Ka'ab tidak hadir di situ. Bukan seruan jihad, tetapi Allah berkehendak terjadilah peperangan Badar. Adapun Bai'atul Aqabah hadir dia, mengambil perjanjian dengan Islam yang terjadi di Bai'at Aqabah Ka'ab bin Malik dan berpegang kepada janjinya. Dan semua peperangan setelah Badar selalu ada Ka'ab bin Malik, illa Tabuk. Keadaan yang membuat dia sungkan, males, dilupakan, diakhir-akhirkan akhirnya, jadi tidak bisa membuat alasan. Bilang dia di hadapan Nabi, ya Rasulullah, nggak ada alasan untuk anak tidak hadir Tabuk, dan tidak ada alasan aku untuk tidak mempersiapkan perbekalan peperangan. Tapi setiap kali aku mau menyiapkan perbekalan perangku, ada saja yang memberatkan, malaslah, inilah itulah, hingga aku ketinggalan rombongan setelah berlalu kalian dari Madinah 3 hari. Bilang Rasulullah SAW, ini orang berkata jujur. Ini orang berkata jujur, kata Nabi. Kalau yang sebelumnya 80 orang yang meminta uzur, ngasih alasan, Nabi tidak ngomong apa-apa. Dimaafin Nabi, uzurnya lahiriahnya diterima sama Nabi, tapi di balik hati mereka diserahkan Nabi kepada Allah. Nah, untuk yang jujur ini, 3 orang ini, Ka'ab, Murarah, sama Hilal, Nabi mengatakan langsung, adapun ini yang berkata, 3 orang maksudnya termasuk Ka'ab, perkataan mereka jujur, maka Allah yang akan menentukan nanti. Kata Rasulullah, baliklah engkau ke rumahmu hingga ketentuan Allah datang. Baliklah Ka'ab, balik Ka'ab, Hilal, Murarah ke rumah masing-masing dalam keadaan penuh penyesalan, tapi tidak menyesali kejujurannya di hadapan Nabi SAW. Dia tidak menyesali kejujurannya, walaupun dia tahu konsekuensinya berat, ya. Namun tidak menyesali daripada harus berbohong dengan di hadapan Nabi. Dan ini hikmahnya adalah jangan sampai kita manusia ini jika berkaitan dengan nama Nabi atau berkaitan dengan haknya Rasul dan Allah itu berbohong, ya, tidak ada kejujuran pada diri sendiri akan hak-hak Allah dan hak Nabi kita Muhammad SAW, harus dengan berbohong. Berlalu hari, kata Rasulullah memerintahkan tidak boleh ada yang menegurnya. Nah, yang ini tidak ditegur, nggak disapa, nggak diajak ngomong. Waalaikumsalam dijawab. Empat 40 hari Nabi memerintahkan kepada 3 orang yang jujur ini, karena keputusan Allah belum datang, hukuman apa gitu. Cuma mereka menyesali, mereka terus bertobat, menangis. 2 orang tidak pernah keluar dari rumah wala hadir berjamaah dengan Nabi. Adapun Ka'ab tetap hadir, dia tetap hadir, sesekali sholat di samping Nabi, dekat sama Nabi, mengucapkan salam di majelisnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Berharap Nabi bergumam bibirnya menjawab menjawab salam, tapi tidak juga dilihat bibir Nabi bergerak. Sedihlah ini Ka'ab. Dilarang berbicara siapapun dengan Ka'ab dan 3 orang. Kalau 2 orang ini di rumah aja nangis saja merintih, kerjanya jarang keluar. Boleh dikatakan tidak keluar berhari-hari. Tapi Ka'ab tidak, tetap dia keluar. Ya, tetap dia keluar, dia ingin melihat sikon keadaan yang terjadi. Saat Nabi melihat kepada Ka'ab, Ka'ab tidak melihat ke Nabi, tapi dia tahu saat Ka'ab melihat ke Nabi, Nabi melengos, berpaling wajah Nabi dari Ka'ab. Tambah sedih lagi. Diasingkan ini di tengah-tengah kota Madinah, di tengah-tengah umat manusia yang ada, tidak boleh tegur sapa sama 3 orang yang jujur ini sampai ketetapan Allah datang untuk mereka. Adapun 80 yang tidak jujur tadi dengan membuat macam-macam alasan, biasa-biasa saja. Tapi untuk yang jujur ini dihukum malah. Dihukum. 2 tidak mau keluar dari rumah, hanya menangisi keadaan, penyesalan karena tidak hadir Tabuk, tapi tidak menyesali kejujuran yang dilakukan, yang diutarakan kepada Rasulullah. Termasuk Ka'ab. Keluar dari masjid, beliau melewati pinggiran-pinggiran rumah kaum muslimin, tidak mau lewat tengah jalan. Ya. Bersandar di salah satu tembok sepupuhnya, Abu Qatadah namanya, sepupunya Ka'ab bin Malik. Lalu berjumpa dengan sepupunya ini, bertanya, aku bersumpah membawa nama Allah, adakah engkau marah kepadaku? Diam aja. 2 kali, 3 kali bersumpah bawa nama Allah. Adakah kesalahan yang terjadi pada diriku sehingga kau tidak menegurku, menyapaku? Maka dijawab oleh Abu Qatadah, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang mengetahui. Karena memang udah dilarang Nabi. Tiba surat dari Syam. Ya, seorang raja di Syam mengetahui kabar Ka'ab bin Malik agar berhijrah dari Madinah pindah ke Syam. Seorang raja Nasrani, teman dulu sebelum masuk Islam, akrab, disiapkan semua keperluannya daripada terasingkan di tengah umat manusia di kota Madinah, lebih baik ke sini. Ketika baca itu surat, bilang Ka'ab, ini musibah lagi, balak lagi, ini balak yang berikutnya ini. Sudahlah aku dihukum oleh umat manusia muslimin, Nabi Muhammad didiamkan, tidak ditegur. Lah ini sekarang ngajak aku jauh lagi dari Nabi Muhammad, ini isi surat. Akhirnya dia masuk ke satu pembakaran roti, dibakar kertas tersebut, tidak dihiraukannya. Dia lebih tetap memilih teguh imannya Ka'ab bin Malik ini menjalani hukuman yang sampai menunggu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. 40 hari tidak dapat tegur sapa. Lalu Nabi mengutus utusan untuk datang ke istri dan keluarga, ke istri daripada 3 sahabat ini. Bilang Nabi Muhammad agar kalian menjauhkan diri kalian dari istri sekalian. Lalu Ka'ab bertanya kepada utusan Nabi, maksudnya jauhkan istri, ceraikan? Pokoknya jauhkan. Nabi tidak bilang ceraikan, menjauh kalian dari. Ya sudah, bilang Ka'ab kepada istrinya, baliklah kalian ke orang tua kalian, karena ini perintah Nabi. Adapun Hilal bin Umayyah, istri yang datang ke Nabi minta uzur, ya Rasulullah, kasihan suamiku ini udah tua, tidak ada teman, dia cuma nangis saja di rumahnya, tiap hari tiap malam cuma nangis saja di rumahnya, tidak pernah keluar dan tidak ada yang ngurus. Kalau aku tinggal, kalau seandainya kami istrinya disuruh untuk meninggalkan, siapa yang ngurus? Akhirnya 2 kali minta uzur istrinya, diizinkan sama Rasulullah, karena dia sendirian, sudah tua dan
untuk mengurus sang suami. Bilang istri Ka'ab, datanglah juga kepada Rasulullah sebagaimana istrinya Hilal minta uzur. Bilang Ka'ab, enggak, dia tua, enggak ada yang ngurus, aku masih muda, kata Ka'ab. Aku tidak mau malu dengan uzur yang sama minta kepada Rasulullah agar kau tidak jauh dariku. Baliklah, kata Ka'ab bin Malik. 10 hari itu, 10 hari tidak ketemu istrinya, tidak ditegur, tidak disapa, tidak boleh ngomong. Tapi bukan diceraikan juga, karena Nabi tidak memerintahkan itu. Nah, hari ke-55 habis sholat subuh atau sholat malam, Ka'ab di lantai 2 di atas atap rumahnya itu melihatlah ke arah langit, menyesali perbuatannya, mengambil hikmah dari apa yang terjadi pada dirinya. Dari kesunyian malam terdengar suara yang teriak memanggil nama Ka'ab. Ya Ka'ab, absyir, bergembiralah. Oh, dengar kabar ada yang negur, berarti sudah datang hukum Allah turun untuk mereka bertiga ini. Ya, sudah datang hukum dari Allah, artinya ketetapan Allah untuk mereka bertiga. Lalu turun Ka'ab bergegas mendatangi orang yang membawa kabar gembira tersebut. Saking gembiranya dia lepaskan pakaiannya, jubahnya, dan dihadiahkan, disedekahkan kepada yang bawa kabar gembira. Lalu datang ke masjid, melihat wajah Nabi ceria, ceria Nabi. Kemudian satu sahabat dari kalangan muhajirin saat melihat Ka'ab datang berdiri, memberikan ucapan selamat, satu-satunya kaum muhajirin yang pertama katanya, dan itu tidak aku lupakan kebaikannya, walaupun dia sendiri yang berdiri mengucapkan selamat atas apa yang telah aku dapatkan dari ketetapan Allah selama 50 hari diasingkan. Dan Nabi pun wajahnya tampak berseri kalau lagi bahagia. Ka'ab bertanya kepada Rasulullah, apakah ini kabar bahagia ini datang dari sisimu atau dari sisi Allah? Bilang Rasulullah, dari sisi Allah. Allah menurunkan wahyunya kepadaku untuk kalian bertiga. Allah Ta'ala berfirman, wa ala thalathati alladzina khulifu, wa ala thalathati alladzina khulifu hatta idza dhagat alaihimul ardu bima rahubat wa dhagat ala anfusihim wadagat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih thumma taba alaihim liyatubu innallaha tawwabur rahim. Dan atas 3 orang yang ditinggalkan, 3 orang ini, firman Allah itu ditujukan kepada 3, tidak kepada 80-an orang yang minta uzur kepada Nabi, ya, karena sifat atau kebohongan yang alasan yang mereka buat kepada Nabi bukan itu yang Allah tujukan, melainkan 3 orang yang jujur kepada Nabi kita Muhammad SAW, Ka'ab, Murarah, dan Hilal bin Umayyah. Hanya Allah tujukan, khususkan Al-Quran ayat ini kepada mereka bertiga karena jujurnya mereka di hadapan Nabi, tidak mau berbohong. Meski mereka mampu untuk melakukan atau berbohong ke hadapan Nabi dengan membuat alasan, tapi mereka meyakini tidak akan luput daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'khudhu sinatu wala naum. Dan atas 3 orang ini kata Allah yang ditinggal, sehingga mereka mendapati bumi itu rasanya sempit, padahal bumi luas. Hatinya itu merasa sempit banget. Ya, dengan luasnya bumi ini mereka merasa hatinya sempit gara-gara apa yang mereka lakukan, meninggalkan panggilan jihad ini tadi, peperangan Tabuk.
dan mereka menyadari, tahu mereka tidak ada tempat untuk berlarikan diri, artinya dari siksa Allah kecuali kembali kepada Allah. 3 orang ini tahu mau lari kemana dari siksanya Allah, nggak akan ada yang bisa lari. Maka sebaik-baik tempat lari kembali kepada Allah. Dengan apa? Dengan jujur, menyampaikan apa adanya di hadapan Nabi dan meminta maaf, lalu bertobat kepada Allah. Tapi 50 hari baru Allah terima taubat mereka. Selama 50 hari itu Allah ingin melihat kesungguhan 3 orang ini yang jujur dengan Rasulullah. Diperlakukan seperti apapun mereka tidak down, dia punya semangatnya, kesungguhannya di dalam taubatnya. Dijauhi oleh istri dan keluarga, tetap mereka dengan kesungguhan taubatnya. Nah, kesungguhan taubat inilah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan kemuliaan untuk mereka. Tsumma taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah memberikan taubat atas mereka untuk mereka bertaubat. Ya, dari kalimat ini Allah menjelaskan Allah terlebih dahulu membukakan pintu taubatnya. Tapi taubat seorang hamba itu tidak akan didapatkan di sisi Allah penerimaan atau makna qabul kalau cuma sebatas di mulut aja, nggak ada kesungguhan taubat. Ya, gimana orang yang mengatakan ana taubat, nggak mau lagi ini, taubat nggak akan lagi melakukan ini, ya, besok diulang lagi, diulang lagi. Taubat seperti apa yang seperti itu? Mempermainkan itu malahnya, ya, ngolok-olok taubat. Selevel para sahabat saja yang dekat sama Nabi 50 hari baru dikasih sama Allah pintu taubatnya diterima. Allah ingin melihat ini berubah enggak hatinya ini manusia ini. Bukan Allah tidak tahu, memang sudah ketetapan Allah di yang terdahulu mereka ini adalah orang-orang yang diterima sama Allah taubatnya. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita dan memberitahukan tidak segampang itu. Karena hati itu ya tegelap, hati manusia itu berbolak-balik hingga dapat kesungguhan, maka Allah akan menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penuh kasih sayang. Nah, ini orang-orang yang dalam urusan dunia, ya, mereka menjadikan sarana untuk akhiratnya, dan mereka tidak berat di dalam perkara-perkara akhirat atau ibadah karena mereka meyakini bahwasanya itulah yang akan mereka bawa mati setelah meninggalkan kehidupan di dunia yang sementara ini. Di antaranya apa? Ilmu dan amal. Itu termasuk akhirat kata Imam Ghazali, ya. Walaupun dari segi bentuk berasal dari dunia, walaupun dari bentuk berasal dari dunia. Baik, Allah berikan pemahaman. InsyaAllah jadikan kita hamba yang senantiasa bertaubat kepadanya di setiap waktu. Sungguhnya aku tidak lepas beristighfar dan bertaubat dalam sehari semalam, kata Nabi 70 kali, dalam riwayat 100 kali. Tidak pernah Nabi itu lepas istighfar mohon ampun, tidak pernah Nabi itu lepas untuk bertobat kembali kepada Allah sebanyak 70 atau 100 kali. Baik. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum salasatu tayyibu wan nisa'u wa qurratu 'aini bis salat." At-tayyibu kan tayyib, tib al-kasrah. At-tayyibu. La. Atibu. Tayyib. Salatu tayyibu wan nisa'u wa qurratu 'aini bis salat. 3 macam dari duniamu yang aku sukai, yaitu wewangian serta wanita, dan kesenanganku adalah di dalam salat. Nah, ini 3 macam dunia yang untuk kita manusia, ya. Itu diletakkan sama Allah supaya Nabi tahu. Ini loh yang disukai oleh umumnya manusia ini, kita nih maksudnya, ya. Nabi tidak ada jauh daripada itu karena beliau seorang utusan, seorang rasul, seorang nabi pilihan, kekasih.
tapi dicintakan oleh Allah, dikasih kesukaan, diletakkan pada diri Nabi itu kesukaan apa yang kita kejar gitu, dari urusan dunia, dari macam-macam dunia yang kita kejar ini umumnya orang yang nggak luput dari dosa. Tapi kalau untuk Nabi biar tahu, nah inilah yang mereka kejar ini ke umat manusia itu, yang ada di hati di benak mereka ini, ya Muhammad, inilah aku kasih kamu tahu, ya. Bukan karena Nabi mencintainya, tapi dicintakan supaya Nabi tahu. Paham maksudnya ya? Apa saja? Yang pertama, minyak wangi, wangi-wangian. Ya, kan kita suka sama wangi-wangian, ya enggak? Ente nyium wangi langsung bahagia, bawaan tenang hati. Ya. Coba kalau nyium bau sampah, bau busuk, manalah kita punya muka tersenyum. Ya, tapi kalau melihat mencium wangi-wangian, seger gitu. Oh enaknya, aroma apa ini? Oh apalagi gaharu, oh apalagi minyak wanginya, oh, masya Allah. Itu disukai oleh kita. Maka Nabi dikasih tahu oleh Allah dengan dicintakan, dirasakan itu. Yang kedua, wanita, perempuan. Bukan Nabi cinta kepada, tergila-gila kepada wanita, itu kita. Ya, itu manusia pada umumnya, tapi tidak untuk Nabi. Loh, kok Nabi banyak menikah, banyak istrinya? Ya karena Nabi dengan istri-istri yang akan menyebarkan ilmu atau menyampaikan, meneruskan wahyu Al-Quran setelah wafatnya Nabi, ya, dan istri-istri Nabi pilihan, wanita-wanita yang ada di halayak Nabi cerdas, pintar, seperti Siti Aisyah, ya, seperti Musallamah, seperti Sofia, wanita cerdas semua, Hafsah, ahli ibadah, ahli Quran, masya Allah semua. Kalau Nabi wafat, inilah rumah Nabi ini, istri-istri Nabi yang akan menjadi sumber ilmu yang akan keluar darinya. Kenapa? Karena mereka yang hidup hari-hari dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, dijadikan oleh Allah kecintaanku adalah ketika aku mendirikan sholat. Baik. Beliau menganggap sholat termasuk dunia dan kesenangannya karena gerakannya masuk dalam perasaan dan penyaksian yang nyata. Macam yang berlawanan dengan macam ini ialah segala yang mengandung kenikmatan segera dan tidak ada buahnya sesudah mati, seperti maksiat dan perbuatan-perbuatan mubah yang melebihi kebutuhan. Melebihan kebutuhan, mubazir, walaupun itu mubah, itu bagian daripada dunia. Ya, semua kenikmatan sesaat, nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Wala ada buah dan hasil setelah dia mati, setelah dia dikuburkan, setelah dia masuk ke alam akhirat, tidak ada juga dibawa sama dia. Nah, itu semua itu dunia. Apalagi kalau itu namanya maksiat, malah itu menjadi bahaya untuknya. Baik. Macam ketiga yang di tengah antara keduanya, yaitu setiap bagian di dunia yang membantu amalan akhirat seperti kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan kawin. Itu semua sarana. Ya, dia bagian dari dunia, akan tetapi dia menjadi sarana untuk akhirat. Kenapa? Orang yang makan mubah, tapi kalau diniatkan ibadah jadilah akhirat. Pakaian untuk menutup aurat itu bagian daripada nilai-nilai akhirat. Kawin, menikah, banyak betul ibadah di dalam pernikahan, itu sarana daripada akhirat, ya. Maka ini walaupun bagian dari dunia, tapi dia masuk ke dalam kriteria akhirat. Beda dengan maksiat atau sesuatu yang mubah tapi melampaui kebutuhan, mubazirlah namanya, tasarruf namanya. Nah, itu bukan bagian daripada akhirat. Itu tidak termasuk dunia seperti macam pertama. Macam-macam ini dikumpulkan dalam satu perkataan,
Duniamu ialah segala yang melalaikanmu dari Allah Ta'ala. Apapun yang melalaikan, terkumpul dari semua itu kategori-kategori di atas itu macam-macamnya dalam satu kalimat. Semua yang melalaikan kita dari Allah itu dinamakan dunia. Apapun itu, apapun ada pengecualiannya kalau itu tidak luput daripada Allah, ada Allah di situ. Maka itu tidak dikatakan dunia, tapi dikatakan akhirat. Tapi kalau sudah tidak ada Allah di situ, maka itu namanya dunia. Apapun, siapapun, bagaimanapun, kalau tidak ada di situ Allah, maka itu dinamakan dunia. Istri, dunia atau akhirat? Kalau istrimu, anakmu, hartamu, kan ini apapun, menjadikan kamu bisa dekat kepada Allah, berarti mereka adalah akhirat untukmu. Tapi kalau sebaliknya, maka itu menjadi dunia. Jadi semua yang melalaikan kita dari Allah terhadap apapun yang ada di dunia ini, maka itu dinamakan dunia, bukan dinamakan akhirat. Baik. Allah telah menyatukan tempat berkumpulnya hawa nafsu dalam 5 perkara. Hawa nafsu ya, hawa nafsu ini keinginan yang ada pada diri kita. Itu master pointnya ada di 5 ini. Di 5 ini Allah jelaskan dalam satu ayat. Apa itu isinya? Yaitu firman-Nya, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." La'ibun pertama, lahun kedua, zinatun tiga, tafakhur bainakum, wa takatsurun fil amwal wa aulad 4 dan 5. Itu ruang lingkup hawa nafsu yang ada pada diri kita. Dia bermainnya di situ aja. Nafsu kita ini enggak luput dari ruang lingkup ini. 5 kata Allah dalam Al-Qur'an, kata Imam Ghazali, dalam Al-Qur'an terkumpul dalam satu ayat, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Baik. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Benda-benda yang termasuk dalam 5 perkara ini ada 7 yang disatukan oleh firman Allah Ta'ala. Nah, ruang lingkup nafsu nih, hawa nafsu tadi, dari 5 itu tadi, dia masuk ke satu ayat lagi, terkumpul dalam satu ayat. Jadi ruang lingkup permainan, lalai, perhiasan, bangga-banggaan, banyak-banyakan dengan harta dan anak-anak, itu ruang lingkupnya di mana bermainnya? Di sini ayat. Ya, ini ayat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawati wal an'ami wal haras. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu jawaban yang terakhir ayat, dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi ruang lingkupnya dunia itu ini aja. Kalau tidak bisa kita mengelolanya itu menjadikannya akhirat, maka dia dikatakan dunia, karena ruang lingkup hawa nafsu hanya di situ. Zuyyina linnas, dijadikan indah pandangan manusia. Hubbus syahawat, kecintaan apa yang diinginkan. Hawa nafsu nih, keinginan tuh hawa nafsu, bentuk keinginan, timbul keinginan, adanya keinginan nafsu. Di mana saja? Pertama minan nisa, wanita-wanita. Ya. Keinginan untuk mendapatkan wanita, itu ruang lingkup hawa nafsu, pengen wanitanya cantik. Ya. Sebaliknya begitu juga, pengen laki-laki yang tampan. Ya. Itu ruang lingkup hawa nafsu yang peranannya hanya bermain di urusan dunia, di babnya dunia. Tapi kalau seandainya dia bisa menjadikan dunianya itu sarana, maka akan berubah menjadi nilai-nilai akhirat. Ya. Apa arti orang mendapatkan seorang wanita yang cantik tapi wajahnya doang cantik, tampannya doang didapatkan pada laki-laki, tapi dia punya hati kayak iblis, kayak syaitan.
menjauhkanmu dari Allah, wa illa sebaliknya kamu menjauhkan dia dari Allah. Karena ruang lingkup hawa nafsu ya. Tapi itu diperindah, dipercantik nafsu tadi itu ya. Dia yang ada yang menjadikan itu seolah-olah indah ketika dipandang oleh nafsu tadi yang bergumam di dalam ruang lingkupnya. Pertama kepada wanita, yang kedua anak-anak. Kalau anak-anak bagaimana? Ayat yang sebelumnya dijelaskan, ya, dia bisa berbangga-bangga dengan anak. Anakku, ini anak aneh, bangga ya. Tapi kalau kedapatan anaknya raja narkoba, ya, si bapak bilang, kau yang melahirkan kepada ibu, bininya, anakmu itu. si bini juga begitu, anak apa yang mau dibanggakan? Karena ruang lingkupnya dunia. Tapi kalau sudah anaknya, masya Allah, ini anak aneh, bangga kan? Dibangga-banggain. Memang ruang lingkupnya begitu. Ruang lingkupnya seperti itu dunia. Kalau enggak wanita, anak-anak jadi bangga, dibanggakan. Apalagi setelahnya, harta yang banyak dari jenis emas, perak. Kalau tidak bangga-banggaan, banyak-banyakan harta, tumpuk-tumpukan harta. Hingga yang dihasilkan daripada itu meremehkan orang, merasa dirinya paling hebat, merasa banyak, merasa ini dan ini. Bodi palingnya hebat deh udah. Karena hartanya melimpah luas. Yang lain dikucilkan, yang lain diremehkan, datang orang nggak dibantu yang butuh bantuan. Nah, tapi duitnya banyak, numpuk aja kerjain, numpuk aja, numpuk harta kekayaan. Itu ruang lingkupnya nafsu itu. Ini keinginan tadi. Dunia laibun walahun, zinatun tafakhur bil bainakum, takatsur fil amwal wal aulad. Juga ruang bermainnya di sini. Ruang lingkup nafsu ini tadi, keinginan hawa nafsu hanya bermain di sini. Perempuan, kemudian anak-anak, kemudian benda yang berharga dari jenis emas, perak, kuda pilihan, khairil musawamah, kuda-kuda pilihan, kendaraan kalau di zaman sekarang kita, kendaraan mewah. Ruang lingkupnya situ, bangga-banggaan lagi dia sama kendaraan yang mewah. Wal an'am, banyaknya dia punya ternak, banyaknya dia punya usaha. Di mana semua tempat ada, di setiap kota ada dia punya anak perusahaan. Bangga-banggaan lagi. Dari ruang lingkupnya di situ aja. Wal harth, ladang, sawah, ladang, tanahnya di mana-mana gitu, asetnya di mana-mana gitu. Jadi bangga-banggaan lagi. Bawa mati juga kagak. Tapi semua itu bilang Allah, dzalika mata'ul hayah dunia. Kesenangan hidup di dunia, kesenangan aja itu. Dzalika mata'ul hayatid dunia. Dalam ayat lain Allah bilang, dzalika mata'un galil. Yang di dunia ini, kesenangan dunia ini sedikit. Yang banyak itu akhirat, yang sedikit semua yang ada di. Walaupun di mata orang banyak, di mata kita banyak, tapi di mata Allah sedikit. Kenapa orang mau lebih memilih dan ridho terhadap yang sedikit hingga dia meninggalkan yang banyak? Sepintar-pintar dan manusia, orang yang beriman, mereka akan memilih yang banyak daripada yang sedikit. Apa yang banyak yang dimaksud? Akhirat. Akhirat adalah sesuatu yang banyak. Tidak ada artinya dunia ini kalau dibandingin sama akhirat. Dikit betul, kecil betul. Bilang Rasulullah, seperti kita masukkan jari ke dalam air, di dalam lautan, tidak ada yang berkurang dari lautan. Seperti itulah dikitnya dunia. Walau kau menguasai dan memiliki semua dan seisinya dari dunia ini, itu seperti satu tetes air aja yang menempel, itu bekas air yang nempel saat tangan masuk ke dalam luasnya lautan. Seberapa banyak air lautan yang tersisa dengan air lautan yang netes yang menempel di jari-jari kita saat kita mencelupkan jari ke dalam laut tersebut. Masa yang nempel ini yang dipertahankan mati-matian untuk dikejar, untuk didapatkan, sedangkan lautannya yang ditinggalkan? Ya mu'min.
Orang yang beriman, cerdas, paham, lautan itu yang bakal dia selami. Laut, dia akan berenang di lautan itu. Dia akan minum air lautan itu. Dan dia tidak akan pedulikan yang menempel di jarinya dari air lautan tadi. Ya. Mana ada gunanya? Apa nikmatnya setetes air yang menempel seluas lautan atau sungai dengan orang yang nyemplung, betul-betul berenang ke dalamnya dan menikmati isi lautan, basah semua badannya. Saat dia haus, dia bisa minum air sungai. Kalau lautan ini kan perumpamaan gitu. Jadi luasnya begitulah. Akhirat itu seperti itu, banyaknya nikmat di dalamnya sebagaimana luasnya lautan. Ada orang yang mempertahankan yang nempel di jari dari air tadi, itu yang dipegangnya. Mana bisa dia nikmatinya? Walaupun dia masukkan ke mulut, tidak hilang dahaganya, cuma nempel di jari, mana hilang dahaganya? Tapi yang masuk ke dalam lautan, dia bisa ambil ikannya, dia makan, dia goreng, nah ini saya memberikan tamsil ya, perumpamaan. Ya, ada macam-macam menunya di situ. Ada kakap, ada ikan putih, ada ikan ini, ada mungkin buaya yang halal, ada hiu enak, ada paus, nyaman. Lah yang nempel air di jari apa nikmatnya? Masuk ke mulut masih banyak air ludah dari air yang nempel di jari ini. Nah, ini air yang nempel di jari inilah dunia. Pintar orang yang pintar, cerdas orang yang cerdas, mau yang dipertahankan yang nempel atau dia berenang langsung nyebur ke situ? Nyebur lah. Maka itulah orang yang memahami kemuliaan dan keutamaan akhirat, yang menunggu. Akhirat itu kan dibilang tadi di awal yang menunggu. Baik, dikit lagi. Perumpamaan hamba dalam hal kelupaan terhadap diri dan masa depannya ialah seperti haji yang berhenti di tempat-tempat persinggahan. Untanya diberi makan dan dipelihara, dibersihkan dan diberinya pakaian yang berwarna-warni. Ia bawakan kepadanya berbagai rumput dan mendinginkan air dengan es hingga tertinggal oleh kafilah. Sementara ia lalai dari ibadah haji dan lewatnya kafilah. Setelah tinggallah sendirian di padang pasir menjadi mangsa binatang buas. Orang yang berakal tidak akan mementingkan untanya kecuali sepenuhnya. Hajinya tinggal gara-gara ngurusin ontanya. Dimandiin onta, diwangiin onta, didinginkan onta, air yang dibawa sama onta. Ujungnya ngurusin onta, ditinggal sama rombongan, nggak dapat haji. Sendirian dia di tengah gurun yang di situ diintai binatang buas. Tujuan akhiratnya kan haji, nggak dapat dia haji. Hajinya nggak dapat, ditinggal sama rombongan. Rombongan ini orang yang terus mengejar akhiratnya, dia dapatkan tuh akhirat. Lah ini orang yang hanya ngurus dunianya, ngurus ontanya, mandikan ontanya, memperhatikan dunianya, ngejar sibuk dunia, akhirnya dunianya juga ditinggal sama dia. Akhirat tidak dia dapatkan sama sekali. Hajinya dia tidak dapat, teman-temannya dapat haji. Artinya dapat akhirat teman-teman. Wah dia hayal sibuk ngurusin onta, hayal sibuk ngurusin dunia gitu. Akhirnya tujuan akhirat yaitu haji. Ini gambaran Imam Ghazali mencontohkan perumpamaan lagi ya. Baik. Begitu pula orang yang mementingkan akhirat tidaklah mementingkan urusan diri dan dunianya kecuali sekedar yang dibutuhkannya untuk menempuh jalan akhirat. Sekedar aja. Orang ahlu dunia tidak peduli dia sama akhirat, sebaliknya begitu. Orang yang memperhatikan akhirat nggak terlalu peduli sama urusan dunia kecuali sekedar sebatas yang dibutuhkan, hanya sarana aja. Mana yang dibutuhkan untuk akhirat yaitu yang dia tempuh. Taib. Ada segolongan yang diliputi syahwat dan kelalaian, lalu bekerja hingga mereka makan dan berpakaian, dan makan serta berpakaian untuk bekerja. Ada segolongan yang tahu untuk apa mereka diciptakan, lalu mereka bersiap dan hanya mengusahakan sesuai dengan kebutuhannya. Allahu a'lam. Allah berikan pemahaman insyaallah. Allah jadikan perkumpulan kita ini membawa keberkahan. Allah keluarkan dari hati kita semua bentuk dunia, bau dunia yang menjadikan kita jauh dari Allah,
Dan kita memohon kepada Allah sebagaimana yang dimohonkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam urusan dunia. Allahumma akhlud min qulubina kulla gadrin lid dunya wa kulla mahalin lil khalqi yamilu bina ila ma'siyatik aw yushiluna an ta'atik aw yahul bainana wa baina tahaqqiq ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina, Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.